Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sela Aisyah dengan NIM 08041282429035 dari kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal tentang siklus sel. Selanjutnya, apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian peristiwa dalam sel eukariotik yang memungkinkan sel membelah menjadi dua sel anak. Siklus ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu G1, S, G2 yang bersama disebut interfase dan M. Pada masa interfase, sel tumbuh mengandalkan DNA, sedangkan fase M meliputi mitosis atau pembelahan inti dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Mitosis terbagi menjadi 5 tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sel dapat keluar dari siklus ini dan masuk ke fase istirahat atau G0. Regulasi siklus dikendalikan oleh kompleks kinase tergantung siklin yang diaktifkan oleh sinyal faktor pertumbuhan, terutama pada fase G1. Namun, peran faktor pertumbuhan dalam fase S, G2, dan M masih banyak belum diketahui. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini yakni guna membahas secara singkat proses perkembangan siklus sel melalui berbagai fase dan lebih fokus pada peran jalur persinyalan yang diaktifkan oleh faktor pertumbuhan dan reseptornya dalam mengatur perkembangan siklus sel melalui berbagai fase. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu yang pertama studi fusi sel, yaitu menggabungkan sel pada tahap siklus sel yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempromosikan transisi siklus sel. Yang kedua adalah studi genetik menggunakan muatan ragi. Yang ketiga adalah observasi mikroskopis, yaitu mengamati pembelahan sel pada berbagai tahap untuk mengidentifikasi urutan pergerakan kromosom dan dalam mitosis. Yang terakhir adalah analisis biokimia, yaitu mempelajari status fosforilasi protein dalam kaitannya dengan perkembangan siklus sel. Hasil dan pembahasan. Hasil yaitu faktor pertumbuhan memainkan peran kunci dalam memicu dan mengatur siklus sel, terutama melalui aktivasi reseptor tirosin kinase dan jalur pesinyalan hilirnya. Sinyal faktor pertumbuhan sangat penting untuk transisi G1 ke S dengan mekanisme yang lebih dipahami dibandingkan peran mereka di fase siklus sel lainnya. Kompleks CDK siklin adalah regulator utama siklus sel dan aktivitasnya dikendalikan oleh jalur persinyalan yang dipicu oleh faktor pertumbuhan. Ada titik pemeriksaan dalam siklus sel yang memastikan bahwa proses penting selesai dengan benar sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Selanjutnya ada pembahasan. Diagram untuk mengilustrasikan perkembangan siklus sel lengkap melalui 4 fase siklus sel G1, 5, G2, dan M, dan 3 titik pemeriksaan utama. Fase M selanjutnya dibagi menjadi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut adalah gambar untuk mengilustrasikan perkembangan sel. Lanjutan pembahasan yaitu pengaturan perkembangan siklus sel oleh CDK dan siklin. Yang pertama adalah G1 fase. Sel memasuki fase G1 dan fase M atau G0 mengalami pertumbuhan dan sintesis protein tinggi selama sekitar 11 jam dan memutuskan untuk membelah, berdiferensiasi atau mati tergantung sinyal eksternal dengan syarat aktivasi CDK. Yang kedua adalah S fase. Fase S ditandai dengan replikasi DNA menjadi kromatid saudara, produksi histon, dan adanya checkpoint untuk mencegah replikasi DNA yang rusak dengan regulasi oleh ATR. Yang ketiga adalah G2 fase. Setelah fase S, siklus masuk fase G2 untuk sintesis protein atau lipid, pertumbuhan, dan perbaikan DNA dengan beberapa sel melewati fase ini langsung ke mitosis tergantung ukuran sel. Yang keempat adalah mitosis and cytokinesis. Fase M mencakup pembelahan inti atau mitosis dan sitoplasma atau sitokinesis dalam urutan profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase yang diatur ketat untuk memastikan pembagian kromosom yang tepat ke dua sel anak. Terakhir adalah kesimpulan.
Siklus sel pada eukariota diatur oleh kinase tergantung siklin dan subunit siklin, tetapi kekuatan pendorong utamanya adalah jalur pensinyalan yang dipicu oleh faktor pertumbuhan yang mengendalikan aktivitas kompleks CDK siklin. Meskipun mekanisme persinyalan faktor pertumbuhan di fase G1 telah banyak diteliti, fungsi dan mekanisme di fase S, G2, dan M masih kurang dipahami. Tinjauan ini membahas proses siklus sel dan fokus pada peran jalur persinyalan yang diaktifkan oleh faktor pertumbuhan dan reseptornya, terutama reseptor tirosin kinase dalam mengatur perkembangan siklus sel. Ini ada referensi jurnal yang kami pakai. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.